Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang kalian cari, yang kalian butuhkan sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram ya guys. Nah, yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, silahkan di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru, informasi terbaru sekitaran tentang dunia jamur tiram ya guys. Karena nanti akan ada usaha-usaha lain yang Insan review. Nah, Insan masih ngomong banyak usaha aja ya guys ya, yang mau direview tapi nggak direview ya. Gimana ya guys, belum sempat waktunya keluar itu guys, betul lah. Belum sempat waktu keluar untuk ya buat konten sama pengusaha-pengusaha lain gitu ya guys. Terlebih nih promo akhir tahun masih Insan kerjakan, padahal ini udah awal tahun tapi masih belum ada yang belum selesai promo akhir tahunnya. Jadi mohon para mitra bersabar supaya bisa mudah-mudahan backlognya memuaskan ya guys, karena Insan nggak mau terburu-buru ngerjainnya, Insan nggak mau bergegabah, Insan takut hasilnya tidak maksimal, backlognya tidak, kualitasnya tidak sempurna ataupun tidak bagus ya guys. Nah jadi pembahasan tentang backlog ini sesuai dengan pembahasan video kita pada pagi hari ini guys. Nah di sini cuacanya hujan ini guys. Mudah-mudahan jamurnya berudul ya guys, udah akhir tahun, dan mudah-mudahan rezeki di akhir tahun ini buat para petani jamur pemula itu semakin meningkat, terutama buat yang rajin subscribe. Mudah-mudahan rezekinya semakin banyak, apalagi yang rajin like dan komen, mudah-mudahan bisa menang giveaway ya guys ya. Sekarang udah 4.900 ya guys ya, 4.800 sekian, hampir 4.900. Nah jadi tinggal mungkin 100 sekian lagi subscribernya akan kita undi guys giveaway-nya. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita undi giveaway-nya nanti bisa yang menang menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram. Nah jadi seperti yang Insan bilang tadi guys, video pada pagi hari ini Insan mau membahas masalah bibit ataupun backlog ya guys. Beda dengan bibit ya guys, maksudnya backlog itu ya backlog, kalau bibit itu ya F2, F1, F0 itu bibit. Kemudian kita mau membahas masalah backlog ini guys. Jadi kalau backlog itu bagaimana sih karakter ataupun ciri-ciri backlog yang bagus, kemudian yang standar, kemudian yang kurang bagus ya guys. Nah jadi ada 3 tahapan. Kalau yang masalah kontaminasi atau rusak itu udah nggak masuk ke dalam tahapan review lah ya guys. Yang penting kalau misalkan Miselium stagna mati itu udah jelas itu bibit gagal. Tapi ya masih bisa tumbuh sih kalau dirawat dengan bagus. Tapi ya kalau untuk usaha itu kurang produktif guys, untuk diproduksi ataupun untuk dipasarkan, itu kurang bagus backlognya. Jadi Insan mau memberikan beberapa ciri-ciri backlog yang bagus, standar, kemudian yang kurang bagus, supaya teman-teman yang baru beli bibit ataupun baru beli backlog itu bisa membedakan, kemudian bisa memahami ciri-cirinya supaya tidak tertipu, supaya bisa tambah pengalaman juga buat teman-teman semua. Nah jadi seperti itu guys. Jadi untuk video lengkapnya kita lihat videonya guys. Nah oke guys, jadi seperti yang Insan bilang tadi, mau memberikan beberapa ciri-ciri fisik mengenai backlog yang bagus, kemudian yang standar, kemudian yang kurang bagus ya guys. Karena itu memiliki ciri-ciri fisik yang bisa kita amati, bisa kita teliti, jadi teman-teman ya bisa paham lah, terutama buat pemula itu yang supaya tidak tertipu lah saat kalian beli backlog ya guys. Ataupun buat teman-teman yang baru buat backlog, belajar buat backlog, jadi itu kalian bisa tahu backlog yang kalian buat ini standarnya bagus, apakah biasa aja, normal, ataukah kurang bagus ya guys. Jadi kalian bisa tahu memperbaikinya bagaimana. Nah jadi yang pertama itu dari mulai usia 3 hari ataupun 2 hari lah, 2 hari sudah bisa ditandai guys, miselium sudah pecah ya guys ya, seperti ini. Nah jadi ini kalau backlog yang bagus dia dari segi nutrisi, kemudian dari segi air, pH. Nah jadi di usia 2 hari dia bibit jagung udah pecah dan udah mulai turun makan serbuk kayunya ya guys. Jadi kalau dalam 2 hari itu belum pecah, berarti ada kurang bagus ya guys ya. Biasanya itu yang bagusnya itu adalah 1 kali 24 jam. Nah itu yang bibit
kualitas supernya guys. Nah itu berarti media dan bibit itu udah saling cocok ya guys. Kemudian yang standarnya itu 2 hari. Nah kemudian yang lemahnya itu ya bisa sampai 1 minggu baru mulai turun guys. Biasanya kalau yang lemah itu dari jenis bibit jagung pecah dicampur dengan serbuk guys. Bukan artian nggak bagus ya guys ya, cuman agak sedikit lemah karena memang nutrisinya mungkin kurang. Jadi buat teman-teman kalau mau beli bibit usahakan cari bibit yang jagung murni guys. Karena jagung murni itu kemungkinan lebih tajam miseliumnya, turunnya juga lebih cepat. Nah seperti itu guys. Itu tadi ciri-ciri yang pertama dari mulai pecahnya bibit, yaitu usia 1 kali 24 jam sampai ke 1 minggu ya guys. Tahapan yang dari bagusnya, yang normalnya, sampai yang kurang bagusnya. Kemudian dari ciri-ciri yang kedua, nah ini guys ciri-ciri yang kedua, miselium itu tebal dan rapat ya guys. Nah seperti ini bibit kualitas bagusnya, bagus super. Kemudian bibit kualitas standarnya dia agak retak-retak ya guys ya. Dia tetap turun tapi dia kurang rapat seperti ini. Ini kan rapat kali guys. Jadi ada juga guys punya insan yang kualitasnya standar ya. Standar dan bagus itu biasanya untuk mitra lah ya guys. Karena kita nggak bisa memastikan semua bibit seperti ini. Pada dalam dunia produksi pasti ada miss, di 1 atau sampai 15% itu pasti ada miss, tapi tetap dalam batas standar, tetap untuk mitra, nggak ada dalam batas jeleknya. Kalau batas jeleknya ya mungkin kalau dalam usia, kalau ini guys usia 2 mingguan mungkin sekitar 18 hari. Udah hampir separuh. Kalau usia bibit jeleknya itu ya mungkin masih di sini ya guys ya. Ataupun miseliumnya udah stagnan, udah tidak ada rambatan benang-benang lifa miselium seperti ini. Nah itu kualitas jeleknya. Kalau ini kualitas supernya, kualitas bagus. Jadi kalau kalian beli backlog dengan miselium yang seperti ini, mudah-mudahan itu bagus ya guys. Kemudian dari segi bobotnya ya guys, faktor yang ketiga itu dari segi bobot. Dari segi bobot ataupun berat backlog itu dari ukuran plastik bisa kita tandai guys. Standarisasinya berapa kilo, kemudian normalnya berapa kilo, kemudian tidak bagusnya itu berapa kilo. Kalau dari sepengalaman insan hanya tahu dari 2 jenis plastik ya guys, yaitu plastik yang insan pakai dan plastik yang dulu insan beli backlog ya guys. Kalau yang lain-lain insan kurang paham standarisasinya seperti apa. Jadi kalau standarisasi yang tingginya, yang bagusnya supernya untuk timbangan backlog 1,6 sampai 1,8 itu ukuran plastiknya, landatnya biasanya 20 kali 37 guys. 20 kali 37 itu adalah ukuran standar untuk bobot yang beratnya sampai antara 1,6 sampai 1,8. Kemudian backlog untuk standar yang 1,6 sampai 1,8 lagi biasanya ukurannya 18 kali 40 seperti yang insan pakai ini guys. Nah ini lebih dari 1 jengkal ya guys. Masih ada sisanya lagi segini. Jadi itu ukuran plastik itu bisa menentukan bobot dan bisa menentukan hasil jamurnya guys. Jadi kalau misalkan standarisasi plastiknya itu 18 kali 30 atau 18 kali 35, nah itu biasanya bobotnya nggak lebih dari 1,5 ya guys. Kalau lebih itu bisa stagnan, berarti itu kebanyakan air. Kemudian kalau nggak sampai 1,2 berarti itu kekurangan air. Nah jadi dari segi bobot kita bisa menentukan hasil jamur. Jadi kalau ada yang bilang plastiknya ukuran 18 kali 30 atau 18 kali 35 hasil jamurnya bisa 5 on, itu nggak mungkin ya guys. Nah jadi kalian bisa lebih cerdas dari si penjual itu kalau kalian subscribe ke channel ini. Kalau kalian bisa terus nonton di channel ini, kalian bisa tahu mana hal yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam dunia jamur. Jadi kalian nggak mudah tertipu ya guys. Kalian bisa lebih cerdas dari yang menipu. Nah jadi mungkin itu guys 2 faktor yang selanjutnya. Mungkin akan saya rekap sedikit dari mulai yang pemecahan bibit di usia 2 hari sampai 1 minggu. Kemudian dari mulai perjalanan miselium, dari mulai yang rapat, kemudian renggang sampai dia stagnan. Kemudian dari mulai bobot ukuran 1,6 sampai 1,8 dan bobot yang ukuran 1,2 sampai 1,5. Jadi harus kalian cerdas dan teliti ya guys. 1,2 sampai 1,5 itu biasanya pasaran jamurnya itu hanya 3 ons sampai 3,5 ons.
Nah itu udah mentok ya guys. Mungkin bisa 4 on lah kalaupun 1-2 backlog, tapi kalau sampai 5 on itu udah tidak mungkin. Makanya biasanya harga jual backlognya itu untuk yang kecil itu lebih murah. Mungkin kalau di Jawa sekitar 1,1800 sampai dengan 2300 atau 2500. Kalau di daerah sini memang rata-rata ukurannya itu agak sedikit besar, 20 kali 37 atau 18 kali 40, ataupun 22 kali 35 ada juga guys. 22 kali 35 bentuknya bulat agak pendek, nggak sampai sejengkal guys, tapi diameternya besar. Nah seperti itu guys. Karena daerah sini memang lebih, kalau harganya itu kisaran dari 4.000 sampai 5.000, tapi bobotnya ya itu tadi guys 1,7 1,8. Kemungkinan bisa menghasilkan jamur 4 on sampai 5 on dengan perawatan yang bagus. Nah ada juga yang jual dari kisaran harga 2.200 sampai 3.500. Nah itu dia biasanya menggunakan plastik ukuran 18 kali 35. Nah itu ya biasanya pasaran jamurnya mungkin sekitar 3,5 on sampai 4,5 on aja, ataupun paling mentok ya di 4 on aja guys. 4,5 on itu ya mungkin 1-2 log. Tapi itu tadi ya guys ya, setiap pengusaha jamur punya strategi pemasaran ataupun strategi rumus kali-kali dalam pembuatan backlog mereka masing-masing. Ada yang menurut dia dengan plastik yang segitu, harga segitu, dan untungnya bisa lebih banyak. Nah seperti itu ya guys. Kalau Insan nggak menjual backlog hanya sekedar mendapatkan untung, tapi ya untuk membantu teman-teman yang mau berwirausaha. Makanya Insan sering mengadakan promo-promo buat para mitra, para subscriber yang berada di sekitaran Sentral Insan udah tahu itu guys. Sering mengadakan promo dari mulai harga normal 3.500 bisa turun ke harga 3.000, 3.200. Ada yang bonusnya sampai 50, 70 backlog, ada yang gratis ongkir. Nah itu tadi guys. Supaya teman-teman yang mau berusaha itu berwirausaha, kendala tempat, kendala ilmu, kemudian kendala waktu, tetap bisa menjalankan wirausaha. Nah jadi mungkin itu aja guys, ngobrol-ngobrol nggak penting pada pagi hari ini. Di video selanjutnya nanti akan Insan bahas tentang komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram. Makanya jangan lupa di subscribe, kalian akan rugi kalau nggak subscribe. Supaya cepat tembus ke 5.000 subscriber, kita unik giveaway nya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.